kuliah keluar enak, nggak sepenuhnya enak, nggak semuanya tuh ada seperti gaya, yang ada strugglesnya lah. Yang di show pasti kan bagian enak kan. Halo. Balik lagi di konten kita, konten Iya. ngobrol. Di hari ini kita ngomongin apa nih, Jo? Kita hari ini ngomongin tentang pengalaman kuliah di luar ya. Luar negeri. Iya. Berhubung juga kita berempat kuliahnya nggak di Indo, Iya, semua kita di luar di luar negeri ya. Kita bertiga di China. Iya. Tepatnya di Ningpo University. kalau mau tahu apa. Yang ini di Malaysia. Asik. Ya pertama-tama gue tanya deh lu pada, menurut lu gimana sih lingkungan di situ pertemanannya? Mulai dari Jonah dulu dulu deh. ya, beda dulu. Kita sama. Kita ngomong lingkungan konteks secara umum atau yang lingkungan gua nih. Lingkungan lu dulu deh. Lingkungan gua. Lu ya. Kalau lingkungan gua sih bisa dibilang ya sama-sama aja kan sama orang-orang sini. Maksudnya kayak pertemanan gua di sini, cuman bedanya lingkungan gua lebih banyak orang internasional lah, dari Malaysianya, dari Jepang dan lain-lain. Kalau lu kayak gitu karena emang situasinya orang Indo dikit atau emang lu pilih untuk berteman dengan orang-orang seperti itu? Ini menarik nih. Soalnya sebelum gua ke Malaysia, gua mikirnya gini gitu. Gua kuliah di luar. Masa gua berteman sama orang Indo juga? Bukan berarti gua nggak mau berteman sama orang Indo ya. Gue cuman mau coba, ibaratnya coba bergaul dengan yang luar. Coba lihat apa perbedaannya dan ternyata cocok gitu, cocok aja. Jadi ya udah. Tapi bukan berarti gua nggak berteman sama Indo. Banyak juga teman Indo, cuman lebih dominan kalau internasional so far gitu. Biar ngerti perspektif mereka. Iya, biar masing-masing lebih terbuka gitu, ya. Bener-bener. Kalau lu, kalau yang gue lihat kan kita kan sekelas nih. Gue lihat kan lu lebih klop lah sama orang-orang luar gitu kan. Gimana? Ya, menurut gue sih kayak koneksi penting ya. Kayak apalagi kita kan di Ningpo banyak gitu kayak dari berbagai negara gitu. Bukan dari Asia doang loh, kita juga dari Afrika, Eropa ada kan, Oceania juga ada. Jadi kayak gimana ya, kayak ya reach out aja gitu loh. Dan mumpung kita ada kesempatannya gitu. Kalau kita kuliah di Indo kan kita kesempatannya sangat slim. Iya. Kita sekarang ada apa? Mumpung ada chance-nya. Ada chance-nya, kenapa kita nggak make the most of it aja gitu. Nah, ini lu udah berteman sama orang-orang luar, lebih berteman. Lu juga, Jo. Iya. Ada gak hal yang menurut tuh unik nih dibanding kayak pertemanan dengan orang-orang Indo? Ada gak satu hal itu? Kalau lu ada gak? Kalau gue sih dari culture ya. Culture Tuh beneran beda. Apalagi kayak Afrika gitu, kayak beda gitu. Makanan mereka, pasti mereka struggle juga makan di Cina tuh. Terus juga misalkan nih kayak kita kan kayak bro gitu ya. Kalau mereka kayak ada handshake-nya gimana gitu loh. Lebih sekut. Lebih sekut. Belajar banyak lah dari mereka. Ya lebih ke culture aja sih, sama kalau edukasi ya harusnya sama-sama aja sih ya. Ya kita kan ya ada common sense lah semuanya gitu. Kalau lu, Jo? Kalau satu hal yang gue paling nangkep sama juga sih culture, dan ini nggak tahu ya, gue merasa kalau orang-orang terutama dari orang Jepang itu mereka bisa bilang disiplinnya parah men. Parah sih. Iya parah men. Itu juga ada kan beberapa teman Jepang. Ada. Disiplinnya menurut gue gila banget parah. Kalau menurut gue kalau dari Malaysia sendiri menurut gue ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah sama Indo lah, mirip-mirip. Tergantung aja orang dia lebih kayak mana. Oh iya. Kan kita di luar nih, otomatis harus beradaptasi kan. Yes. Coba cerita proses adaptasi dulu pada gimana deh. Wah. Ya lu dulu deh. Dulu deh ya. Pertama-tama sih berat sih pastilah. Berat banget sih gue. Apalagi 3 bulan pertama gitu di kamar sendirian. Lu ke Cina rame-rame atau ada temen gitu? Gua sih Rame-rame. Gue nggak gitu rame, cuma nama beberapa orang gitu. Terus beda sekolah lagi gue. Jadi di kamar gitu. Proses adaptasinya ya langsung terjun aja sih, gimana ya, kayak nggak ada, menurut gue semua orang yang kuliah keluar pasti ngalamin ini lah. Pasti lah kayak langsung pokoknya kalau lagi gitu, sendiri. Lu bayangin nih, tiap malam gue dulu di kamar makannya oatmeal sendiri malam-malam, potong pisang gitu biar ada rasa. Duit juga nggak terbatas gitu kan, mau beli mau makan enak sayang gitu, enak. Benar. Iya kan? Lu gimana, Matt? Kalau gue sih ya lu pada juga tahu sih, kayak lebih agak nggak gampang lah buat di gue, nggak gampang gitu. Karena gue roommate dia. Iya, jadi lu tahu semua lah. Aduh goblok. Kayak sampai sana ya pas ya gue kaget aja sih, kayak gue nggak pernah mikirin throughout di Indo kayak gue bakal bener-bener begitu, nanti gak? Jadi gue pikir oh ya pasti ya udah orang tua nggak bisa bantuin lu, tapi lu ngerasain baru lu bener-bener tahu rasanya, ngerti gak sih? Kalau lu mikir doang kayak kayak bisa lah ini bisa lah. Ini satu gitu. hal yang gue mau point out ya, kayak ini menurut gue bagi orang-orang yang mikir kayak
oh kuliah keluar enak, nggak sepenuhnya enak, nggak semuanya tuh Ada seperti nggak yang Ada strugglesnya lah. yang di show pasti kan bagian enaknya doang. pasti. Kita story, Yang masa enak. story sedih. Masa kita nangis kita story. Iya itu dia. Dan pokoknya menurut gua, lu juga pasti pada ngalamin dong pertama-tama pasti. kehampaan ya. Kampanye merasa sendiri. Nah tapi yang menarik tuh gue malah awal-awal kagak Jo. Kenapa tuh? Gue jadi pas kayak ke airport kan biasa orang sedih gitu kan, ninggalin temen, keluarga. Gue kagak. Kenapa tuh? Gue kayak anggapnya ya udahlah nanti juga balik gitu kan. Apalagi kan enci gue juga dulu di Cina kan, kayak gue tau lah kayak kehidupannya gimana, iya. terus juga kayak gimana ya, maksudnya prosesnya gue udah tau lah. Jadi kayak gue juga dari dulu tuh orangnya positif banget bos. Jadi gue sejak sekolah tuh gue gak pernah mikir hidup gue tuh bakal susah, gak pernah gue. Jadi gue pasti ya positif aja lah gitu kan, enjoy aja gitu. Nah gue mulai struggle-nya tuh semester 2. Kenapa tuh? Semester 2 jadi ceritanya tuh singkat aja ya. Gue pas tuh baliknya lebih cepet 2 minggu daripada yang lain. Jadi otomatis gue 2 minggu sendiri di situ kan. Iya. Udah tuh, namanya juga sendiri, nggak tahu mau ngobrol siapa, pikiran kemana-mana dah. Kemana jadi homesick, terus ya banyak lah pemikiran yang harusnya gak usah gue pikirin tapi kepikiran. Nah gimana sih lu ngatasi itu? Nah. Masa ngatasi lu akhirnya gue udah gak homesick lagi gimana tuh kalau menurut lu? Kalau gue ya, ini ceritanya panjang banget sih, tapi in the end ya gue kayak terima aja sih. Karena kan dulu gue orangnya cukup mau ini ya, mau gaul. Mau gaul. Kayak lu tau lah, gue di Tahu sekolah lah, gimana ya. tahu lah. Cool boy. Kalau yang tahu anak-anak TNB nih, kita sih TNE. Aduh. Anak-anak keren lah di sana. Anak-anak TNB keren lah. Ya maksudnya ya, pokoknya gue pengen keren gitu kan. Terus pokoknya sejak itu gue merasa kayak, aduh temen banyak, kalau nggak cocok ngapain gitu lah. Gak ada gunanya. Iya, Quality mending over gua- quantity. Iya, mending jadi gue dari situ gue mikir kayak udahlah temen dikit, kayak 1-2 doang, tapi kalau cocok ya udah gitu. Kayak pasti lebih enjoy lagi. Jadi kayak gue dari situ kayak mulai terima aja sih. terima Kayak aja. udah padanya lah gitu kan. Nih, lu nih. Sorry potong tadi. Gak apa. Lu homesicknya lumayan parah sih ya Mete ya. Iya, parah sih. Gimana tuh ngatasinya? Sebenarnya ya, kan lu kan udah duluan tuh pas lu di Taiwan. Heeh. Gue tuh lu chat gue, hati-hati Matt. Nanti lu bakal kangen banget sama rumah. Gue inget tuh gue lagi di salon kayak, udahlah bullshit ini. Soalnya gue ngerasain juga tuh pas itu tuh homesick bullshit. tuh. Enggak lah, gue gak bakal gini ya gitu. Nyampe sana tuh kayak, ya gimana ya, kayak kaget aja. Misalkan dulu kita ada gini, sekarang nggak ada gitu. Misalkan di rumah nih kayak kita gampang banget nih mau pergi, misalkan nih. Semua tersedia. Semua tersedia. Yes. Ada mobil, ada ini nih. Kayak kita loh, sini kita kayak bener-bener new life lah. Terus kita kita harus beneran mandiri aja lah. Kita kan kita nggak bisa expect siapa-siapa gitu. Temen ya pasti ada lah, dan teman juga pasti bantu. Cuma kan kayak beda lah sama kayak dari orang-orang rumah gitu. Iya. Lu pernah gak ngerasain homesick gitu? Pasti pertama-tama yang gue bilang, kalau cara untuk gue nanganinnya ya, gue balik lagi sih, gue tetap ngandelin temen gue yang ada di Indo pada saat itu gue nelfon. Oh, Nah, iya. Bagi orang-orang yang teman-teman Indo yang merasa ngebantu gue, thank you. Justru ya itu kayak di saat gue lagi lonely gitu, ada orang yang nemenin, wah, Bener-bener. itu tuh gue anggap tuh makanya tuh bener-bener kayak gue utang lah sama dia lah, gue utang men, kayak gue lagi lonely dia ada, yang lain kemana gitu kan? Ngerti. Iya kan banyak teman begitu men, banyak banget. Cuman mau enaknya doang. Iya. Gue lagi susahnya gitu kan. Hilang. gitu. Iya. Sorry Jo lagi sibuk. Ada butuhnya ada butuhnya Iya, datang. itu dia. Oke. Nah ini kita semua udah ngerasain homesick dan lain-lain. Titik terendah menurut lu itu apa di pas lu lagi kuliah di luar? Wah, ini menarik nih. Ini kalau gue ya, itu justru gue dari situ, dari homesick itu, Dari homesick itu. langsung benar-benar hidup gue tuh wah terpuruk dah bos. Kayak benar-benar jatuh banget lah, kayak ya gue kan juga orangnya gimana ya, gue orangnya tuh gak mau nyusahin orang gitu. Makanya gue gak mau cerita. Oh, Iya. oke. Lu keep it for yourself Iya, aja. kayak gue kan Pendem. iya enggak, gue kan orangnya tuh kan kayak kelihatan happy gitu Iya, loh. iyalah. Cuman kan ya gue kayak gitu biar orang teman-teman kira gue kayak ya udah lu gak apa-apa gitu. Dan gue merasa pada saat itu ya, gue merasa kalau gue cerita gue ngebanin temen gue gitu loh. Kayak anjing masalah hidup gue kenapa gue bawa-bawa orang lain gitu kan. Ini harusnya kayak ini kayak a fight between myself gitu loh. Jadi gue kayak udahlah gue pendemin aja gitu kan. Pendemin ya sampai suatu saat pas itu gue cerita lah ke teman gue gitu kan. Gue kayak gini kayak masalah itu gue juga gak tahu gue itu kenapa gitu. Kayak gelisah aja gitu. Berbulan-bulan gitu kan. Dan akhirnya dia bilang lu kalau bisa ngomong dah ke temen. Ya udah akhirnya reach out nih ke tiga temen gue yang di Indo. Dan dari situ gue langsung kayak
ternyata teman gue care gitu. Dari situ gue lebih membaik sih, kayak ternyata kayak mereka kan juga kebetulan kuliah di luar juga kan, jadi kayak ternyata mereka melatih hal yang sama gitu. Gue jadi lebih anteng aja gitu. Kayak ya udahlah, gak usah bawa santai aja lah. Kalau gue pribadi ya, gue kalau nyampe yang depresi gitu, maksudnya pusing gitu enggak sih. Tapi gue lebih ke, ini menarik ya, mungkin lu pada lowest point-nya pas homesick gitu kan. Gue kebalik, gue lupa ada termnya opposite homesick. Jadi lu tuh homesick itu kan kita di luar kangen, maksudnya di luar takut itu kan, kangen rumah gitu. Iya. Gue lebih ke gini nih, lu sebelum pas keluar negeri lu takutnya tuh kan di luar sono merasa sendirian. Gue overthinkingnya tuh kebalik. Pas gue nyampe sono, gue mikir pas gue balik Indo, gue takutnya udah gak ada teman. Nangkap gue pas gue. Karena udah beda. Itu dia. Gue jujur lebih overthinking kepada saat itu. Kayak pas homesick pasti, tapi setelah homesick udah lewat, yang gue overthinking itu ini. Karena kan gue setahun di sono gitu, kayak maksudnya udah jarang kontek-kontekan. Semua udah ada beda, udah ada kesibukan masing-masing gitu. Gue lebih ke itu sih. Dan cara gue overcome ya, mau gak mau pas gue balik Indo ya kontek satu-satu. Beruntungnya masih ada yang menerima gue seperti kalian. Kalau enggak juga lonely, bos. Ini gue percaya sih ya, kayak semakin kita gede tuh pasti bukan berarti teman gak cocok, enggak, pasti tiap orang ada kesibukan masing-masing lah. Dan Indian yang apa sih, kalau kesibukannya mutual gitu ya pasti bareng lah. Pakai makin ke depan tuh mungkin pertemanan kita size-nya mengecil tapi value-nya meningkat. Asik. Increase in value. Titik terendah lu juga pas lagi homesick lah ya, Nat? Iya. Kurang lebih sama lah ya kayak Nando lah ya. Agak gimana ya kalau gue ya. Kalau gue kan 5 hari pertama enggak lah ya, tapi ikut itu selama 1 bulan kayak gitulah. Kayak gue tuh kalau udah siang-siang, misalnya udah siang nih kayak udah lebih oke aja, misalnya udah ketemu orang, udah sekolah itu biasa aja. Cuma kayak gue nggak tahu kenapa ya, tapi setiap kali gue bangun tuh rasanya kayak gak enak banget anjir. Rasanya bangun tidur tuh kayak rasanya tuh kayak aduh, gue malas banget, gue kayak malas aja gitu. Gue nggak, makanya kayak gini lah, kayak gue avoid semua orang. Mungkin itu juga gue nggak deket sama Nando, sama teman-teman Nando semuanya. Padahal pas awal-awal kan kita main bareng pas semuanya. Terus kayak ya karena misalkan temen ngajak makan nih, gue malas aja, gue nggak pengen aja gitu, kayak gue bener gak ada rasa pengen kayak itu loh. Kayak gue prefer ya? Walaupun gue lapar gue prefer gue nggak mau makan, terus udah pergi 5 menit nih gue pergi sendiri. Gue mending gitu loh, kayak sendiri karena gue merasa lebih nyaman ya. Terus kayak mungkin juga kayak lu kan pasti kalau sama teman kan lu kan bercanda-bercanda, ketawa-ketawa gitu. Gue sama sekali gak ada moodnya di sana gitu. Ya tapi ya gradually kayak lama-lama lu lebih ya udahlah, lu kayak ya terima aja gitu. Lu terima aja. Ya udah terus ya enjoy aja gitu. Dari situ ya, dari hal yang lu lewatin yang terpuruk-puruk kayak itu, apa yang lu pelajari dari situ? Lebih tepatnya dari semua pengalaman kita so far kuliah. Iya, di kuliah luar. Iya, benar. Lu dulu deh JD, coba deh. Gua dulu ya. Enggak, Nando deh yang paling lama, udah paling lama. Lu. Iya. Jadi gue sih ya itu sih, balik lagi terima padanya itu sih. Terus juga yang paling penting mandiri sih. Kayak mandiri gimana ya? Kayak lu juga unconsciously gitu loh. Kayak lu kayak lu tiap hari lu lewatin terus tiba-tiba lu kayak oh ya kok gue jadi kebiasaan, jadi kebiasaan. Kayak jadi gak gitu rely on bonyok gitu. Kalau pas balik Indo kan kayak biasa dimasakin lah, di apa. Jadi di sini jadi lebih kayak dia berubah aja lah gitu. Nah, itu kan dari segi kehidupan. Dari segi akademis. Apa yang lu pelajarin? Oke, coba lu. Dari segi akademis. Iya. Gue ini baru mau ngomong tadi nih. Gue di Cina itu jujur lah, di Nipo kuliah enggak kayak kuliah. Iya, enggak kayak kuliah sih. Iya. Nah, menurut gue ambil pelajarannya bukan dari pelajarannya, tapi dari actionnya loh, apa yang lu lakuin, apa yang lu lihat di Cina gitu. Iya, bener. Orangnya gimana, pengalaman, bener. Ambilnya dari situ pelajaran ya. Bener. Jadi bukan belajar dari pelajarannya, tapi belajar dari lingkungannya dan orang-orangnya. Iya benar, itu gue juga setuju itu. Kalau lu Matt? Gue campur aja deh ya, dari kan lu tadi dari kehidupan ya akademis. Kalau gue ya nomor 1 buat gue ya, gue sih belajar kayak lu harus menghargai apa yang lu punya. Iya. Itu beneran kayak yang gue rasain lah, kayak kadang lu di rumah lu nggak ngerasain gitu kayak orang rumah lu yang bisa bantuin ini sampai sana lu shock kayak ternyata gue butuh banget mereka di situasi kayak gini gitu. Dan kayak itu bukan tentang kayak orang yang jauh juga, kayak orang yang sekitar kita juga di Nimpo gitu. Kayak banyak lah mungkin yang kayak gue nggak bisa lakuin kalau nggak ada mereka semua gitu, teman-teman atau mungkin juga kayak kadang guru atau teman foreigner gitu lah. Kayak menghargai apa yang kita punya lah gitu. Oke, hal yang gue dapet aside from lu punya ya, yang baru yang gue dapet itu lingkungan itu ngaruh sengaruh-ngaruhnya. Kenapa ngaruh? Kayak contoh, lu bergaul dengan 5 pebisnis misalnya.
gue yakin kemungkinan besar lu bakal jadi yang keenam ya. Dan dalam konteks ini, gue jujur aja gue di Indo tuh bisa bilang pada saat itu sebelum keluar tuh belum bergaul ya, masih tengil lah ya, masih tengil. Kita keluar pasti gara-gara kita pakai IGCSE kita bergaul dengan orang yang lebih tua, yang pola pikir lebih matang gitu. Iya benar itu. Itu bener-bener karena teman gue mayoritas lebih tua gitu. Mereka udah misalnya ngomonginnya kerjaan atau apa, gue jadi lebih terbuka dan terpacu untuk nggak mau ketinggalan nih gue nih. Karena kalau di Indo bisa sih kita masih tengil-tengil dan belum ada orang yang menggerakkan lah. Iya. Kalau dari segi akademis, menurut gue nggak tahu sih. Menurut gue pribadi, ya sama sih gue kayak lu sih. Gue bukan ngincar akademis, bukan berarti pelajaran yang nggak penting, bukan ya. Pelajaran yang penting, cuman itu bukan yang gue incar utamanya. Kecuali mungkin yang kuliah spesialis seperti dokter, arsitek itu penting. Tapi kalau misalnya kayak kita yang bisnis. Itu bukan ya kuliah lu mau ngapain? Lu mau belajar teori marketing. Aduh, iya. Jualan aja di pasar kan. By doing. Iya. Bener. Kalau bisa gitu. Teori Maslow. Aduh. Capek sih. Pyramid of hierarchy. Iya, aduh. Udah, kali ini videonya pendek aja kita. Soalnya kemarin kayak kelamaan viewsnya dikit. Ini bentar aja. Yang penting bentar, tapi yang penting materialnya semua keisi. Iya. Singkat, jelas dan padat. Semoga menghibur sih. Dan semoga gue yakin banyak yang dapat insight baru dari dapat info-info lah, info. Bagi yang mau kuliah Cina kan bisa tahu dari kita, boleh di DM. Iya. Fernando Anggono. Mr. Society juga bisa. Iya. Terus juga ya paling tiap minggu lah ya kita paling ada video baru bagi yang mungkin nungguin. Jadi ya udah segitu aja dah. Bye boys. Bye. Udah lah ya. Thumbnail.